Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada ibadah utama Minggu pagi hari ini. Puji Tuhan kita kembali dipertemukan dan dapat mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana hari ini merupakan Minggu Pentakosta pertama, dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin Gottlieb Selkioma, STH MACE, selaku Gembala Sidang GKO Jemaat Sola Fide Tangerang. Tema hari ini adalah mengusir dan menaklukkan kuasa legion, yang terambil dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita sekarang bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah dengan mengambil waktu sejenak di dalam saat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Kita bersaat teduh. Jemaat yang dikasihi Kristus diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 13 bait pertama dan kedua, Bumi dan Langit Pujilah. Firman
Bapak Ibu Jemaat, marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Ibrani 8 ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dalam semua dosanya. Amin.
semangat hidup baru, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian sabdanya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Ambon. Dipersilakan.
kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan dari Kidung Keesan 493 bait pertama dan kedua. Topan tak putus memukul biduk yang lemah. Lihatlah terombang-ambing akan karamkah. Lihat Yesus datang, Tuhan menegur. Kau ku jaga hingga pagi, tak usahlah engkau gentar. Ya, aku datang menolongmu, tak usahlah engkau gentar. Dan pelaut yang putus asa sayup mendengar suara menembus gempita, laut yang menggegar. Lihat Yesus datang, Tuhan menegur. Kau ku jaga hingga pagi, tak usahlah engkau gentar. Ya, aku datang menolongmu, tak usahlah engkau gentar. Mari sidang jemaat Tuhan, kita mohon kekuatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Lukas pasal 8 ayat 26 sampai 39. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 26, sidang jemaat Tuhan baca 27. Dan seterusnya sampai 39 kita baca bersama-sama ayat 39. Perikopnya Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di penginapan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku mohon, janganlah menyiksa aku." Sebelumnya Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret
Yesus bertanya kepada dia, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi. Katanya, "Sama-sama, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini tema diberikan sinode bagi kita mengusir dan menaklukkan kuasa legion. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dalam perikop ini menceritakan bahwa Yesus menyembuhkan seorang pria yang kerasukan roh jahat di tanah Gerasa. Roh-roh itu menyebut ada legion. Legion ini artinya banyak, Bapak Ibu. Di dalam bangsa Roma atau dalam Romawi, dalam tentara itu, orang yang turut berperang atau prajurit selalu diberi lambang di bahunya bahwa ini dari milik pasukan daripada bangsa Roma. Dari legion ini ada 6.000 pasukan. Dari setiap pasukannya itu ada kelompok 10 kelompok. 10 kelompoknya ada dibagi lagi menjadi 1.000 masing-masing. Bapak Ibu, itu di dalam Romawi dalam zaman Yesus. Tapi kita melihat bahwa legion itu sendiri artinya banyak, sehingga legion ingin menguasai orang-orang yang tadi tidak mengenal Yesus. Bagaimana kita pagi hari ini mengusir dan melakukan kuasa legion? Poin yang pertama, kita lihat bahwa kuasa legion adalah nyata, tetapi bukan lebih besar dari kuasa Kristus. Bapak Ibu lihat ketika Yesus datang, legion sudah melihat Yesus datang, sehingga dia tertunduk. Dia mengatakan, "Mau ngapain engkau anak Allah," gitu kan. "Waktumu belum tiba. Jangan siksa aku," gitu kan. Artinya begini, iblis, setan pun mengakui kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu kalau pernah nonton di media sosial, ada seorang wanita pengikut gereja setan. Dia bersekutu dengan setan dan dia tanya kepada Lucifer, "Kenalkah orang ini?" Gambar Yesus ditunjukkan. Dan Lucifer itu bilang, "Ini semua makhluk di bumi dimanapun gak akan berani sama dia." Bapak Ibu, berarti kuasa Yesus amat dahsyat. Kuasa Yesus sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Bapak Ibu, mengusir dan menaklukkan kuasa legion
Tentu bukan dengan kekuatan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena kita bisa, bukan juga karena kita hebat. Tetapi kita lihat bahwa Yesus sendiri ketika dia datang ke dunia, Yesus juga diuji oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini roti. Ya. Padahal dia tahu Yesus ini adalah Allah. Tapi Yesus sedang menggunakan kemanusiaan. Iblis berpikir bahwa ini pasti jatuh dalam dosa. Ternyata tidak. Yesus melawannya dengan firman. Yesus katakan manusia tidak hidup hanya dari roti, tetapi dari firman. Bapak Ibu saudara kasih Kristus, mengusir dan melakukan kuasa legion jangan menggunakan kekuatan kita. Bukan karena hebat kita, tetapi kita gunakan kuasa Yesus. Yesus sudah menang. Ketika Yesus mati, kuasa alam maut direbut kuncinya. Yesus memegangnya sehingga alam maut tidak berkuasa lagi. Maka Yesus katakan sudah selesai. Bapak Ibu, banyak orang-orang percaya di seluruh dunia yang tidak mengakui kuasa Yesus. Bahkan maaf, orang yang sudah percaya Yesus pun masih kerjasama bersekutu dengan iblis. Ya. Pak, kita tidak punya ilmu seperti itu, betul. Tapi iblis zaman sekarang tidak seperti zaman dulu. Dia bisa masuk dengan caranya sendiri. Ya. Dia bisa merasuki dengan pikiran kita. Legion dalam kondisi kita lihat roh jahat ya. Banyak orang yang hidup terbelenggu saat ini dalam dosa. Sakit hati, punya akar pahit, kebencian, itu juga salah satu iblis pakai untuk kita tidak melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, banyak orang yang berpikir bahwa kita bisa merdeka dengan kuasa kegelapan, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan kita banyak belajar. Bapak Ibu, sebelum kita hadir di bumi ini, setan sudah ada. Setan tidak bisa mati oleh kita, tapi dia bisa ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Iblis itu licik Bapak Ibu. Licik. Kalau hari ini kita bersama melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, situ dikatakan sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat ini berbicara kuasa Tuhan lebih besar di dalam hidup kita. Tapi seringkali ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita sudah kalah. Kita tidak ingat lagi kuasa Tuhan. Sehingga kita sudah kalah. Padahal Tuhan memberikan kuasanya yang memerdekakan. Kuasanya membebaskan kita dari belenggu-belenggu jerat tipu daya iblis. Kita sakit hati, Bapak Ibu, orang yang melukai kita, banyak hal yang bisa melukai kita. Tapi sering saya katakan bahwa orang yang sering bisa melukai kita adalah orang terdekat kita. Orang jauh melukai kita bisa oke lah, bisa. Tapi orang yang paling dekat yang bisa melukai kita, bisakah kita melepaskan kuasa pengampunan? Istrimu melukai suami, suami melukai istri, orang tua melukai anak, anak-anak melukai orang tua. Bapak Ibu lihat, iblis menyusup make seperti itu untuk mempunyai akar pahit, kebencian, dan akhirnya apa? Jauh. Dan bisa juga terjadi dalam tiap-tiap rumah tangga. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama, jangan mengandalkan kekuatan kita. Kita terbatas. Sebab apa? Kita manusia. Darah dan daging ini kita lemah. Tetapi kenakanlah kuasa Kristus dalam hidup kita bersama. Maka lihatlah, ketika seorang pemuda ini, dia kerasukan, ya, rohnya terbelenggu, terikat. Banyak orang yang melihat menjadi takut. Dia telanjang ke sana kemari, dia diikat, bisa lepas ikatannya. Tetapi waktu Yesus datang, iblis sudah tunduk. Sehingga Tuhan mau membebaskan
orang tersebut. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu, mengusir dan melakukan kuasa legion, ya, kembali lagi bukan dengan kekuatan kita, tapi gunakanlah kekuatan dari Tuhan. Satu kali saya pernah melayani di Cilengsi. Saya baru pulang dari kunjungan. Tetangga di depan rumah itu gereja lain. Nah, ponakannya itu sore hari itu tiba-tiba kerasukan gitu. Saya baru mau mandi gitu, pulang dari kunjungan terus mau mandi. Dibilang, Pak Pendeta bisa tolong, ada apa Bu? Ponakan saya kerasukan. Oh iya Bu, saya pakai baju kembali. Dalam perjalanan saya ke rumah itu, saya berdoa. Saya cuma bilang, Tuhan, hamba-Mu yang sederhana, yang tidak memahami dan mengerti, berikan kuasa-Mu. Jaga hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu, dan kuasa dalam nama Yesus. Seluruh keluarga hamba-Mu juga. Bapak Ibu, begitu saya masuk ke rumahnya, anak wanita udah lihat saya, dia tertawa. Saya langsung bilang, dalam nama Yesus, engkau diam. Bapak Ibu terjadi, dia diam dan dia lemas, duduk. Lalu saya berdoa buat dia, saya layani. Artinya Bapak Ibu gini, kita semua pun bisa melakukan hal yang sama. Kuasa Yesus memberikan kita kuasa yang sama, tapi seringkali kita sudah takut, ya. Kita sudah lemah. Karena apa? Karena ada sesuatu dalam diri kita, sehingga tidak terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan ingin terkoneksi dengan kita kalau kita sendiri jauh dari Dia? Karena itu dibutuhkan kita selalu cari Yesus. Karena Dialah andalan kita. Karena Dialah tempat untuk kita berlindung kepada Dia. Ini yang harus menjadi kita bersama-sama. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita semua sudah mengikuti Yesus mungkin udah lama. Pertanyaan saya, kalau malam-malam hari Bapak Ibu jalan di kuburan kira-kira takut apa enggak? Masih takut Pak Pendeta. Ya. Satu kali saya mendapat penumpang, di notisnya pesen, jemput di kuburan. Saya jemput kuburan, Bapak Ibu kalau kuburan di Tanjung Priok itu di Semper, Budi Dharma, jam 1 malam. Jemput, waktu saya datang, saya bilang ini manusia apa bukan? Jam 1 malam Bapak Ibu. Karena mau tidak mau saya harus jemput. Begitu saya jemput, kebetulan wanita itu berdiri dengan rambut yang panjang, dengan baju putih, celana jeans. Hati saya dak-dikduk. Bapak Ibu, saya juga manusia, ya. Berdiri juga, rasa takut tuh ada gitu. Jangan dipikir pendeta juga nggak takut, takut juga gitu. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tutup bungkus saya. Begitu saya sampai, saya tanya namanya, oh benar, Pak bisa antar sini? Bisa. Begitu dalam perjalanan dia cerita, saya ditinggalin pacar saya di kuburan. Bapak Ibu bayangkan, mereka berantem tinggalin ceweknya di kuburan. Udah saya antar. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kadang-kadang maaf, kita berpikir sudah disempitkan oleh kekuasaan gelap. Makanya saya kalau melayani orang duka, orang meninggal, saya berkatakan bahwa orang yang mati dalam Kristus sudah ada bersama-sama dengan Kristus di mana Kristus berada. Orang Kristen tidak boleh punya pemahaman, pengetahuan kalau orang mati itu masih di rumah rohnya. 3 hari, 5 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari baru dia say goodbye jauh. Enggak. Atau rohnya masih ada di depan rumah. Atau rohnya masih ada di pohon-pohon. Bapak Ibu, tidak ada. Orang percaya ketika selesai di bumi ini maka dia kembali kepada pemiliknya. Sering kita takut. Maaf, kadang iblis itu licik, dia menipu kita. Bapak Ibu, saya sering ditakuti oleh mama saya. Ya, mama saya selalu bilang masih kecil, ayo tidur, udah malam. Kalau nggak tidur itu ada kolong wewe. Nah itu dibohongi, terus terngiang-ngiang. Satu kali Bapak Ibu saya melayani di Sulawesi, ada seorang ibu yang meninggal dalam keadaan masih hamil antara 7 bulan 8 bulan. Saya di Sulawesi Tengah itu Bapak Ibu tidak seperti Jakarta. Kalau malam udah nggak ada kendaraan. Dari rumah satu ke satu tuh jauh Bapak Ibu. Nah,
Saya melayani di situ jam 7 malam. Waktu saya mimpin selesai, saya pulang berpikir di pikiran saya, aduh, tadi yang meninggal ibu-ibu dalam keadaan mengandung. Nah, pikiran iblis langsung masuk. Hati-hati, kalau wewe ada, lihat, karena dicekoki oleh ibu saya masih kecil. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Iya, begitu pulang, mikir saya 2 kali, gimana mau pulangnya ini jauh. Iblis menipu kita. Akhirnya, bagaimana caranya? Saya bilang, Tuhan tolong saya mau pulang. Dalam nama Yesus Tuhan jaga. Bapak Ibu saya pulang. Pelayanan. Tadi, dunia dengan segala tipu dayanya iblis selalu menipu manusia. Dengan berbagai cara. Termasuk legion ini. Orang melihat dia langsung takut. Ya. Bapak Ibu, kalau lihat orang gila di jalan, kira-kira Bapak Ibu takut gak? Takut. Firman Tuhan udah bilang kok. Dia berontak. Bahkan dia bisa ngejar. Bahkan ada yang orang gila itu, ya Bapak Ibu, ada orang gila juga dalam tahap-tahapannya. Ada tahapan dia sedang saja, tapi memang ada yang sudah lebih parah seperti ini. Karena pemuda ini yang digerasa ini udah parah, karena legion tadi. Orang gila yang sudah tingkatannya sudah lebih tinggi, dia tidak pernah pakai baju. Jadi hati-hati jangan ketemu nggak pakai baju. Orang berpikir, wah ini enggak. Kalau di rumah nggak pakai baju nggak apa-apa karena panas gitu kan. Tapi kalau di jalan dia udah nggak peduli lagi, nggak pakai baju, nggak pakai celana. Itu tingkatnya sudah tinggi. Ya. Dan itu butuh doa dan puasa. Nggak bisa juga kita tentang, saya mau layani, nggak bisa juga. Anda juga dipersiapin dulu, diperlengkapi dulu. Satu kali saya menjadi mahasiswa Bapak Ibu di Jogja. Saya masih praktek. Nah pergi pelayanan di daerah Magelang, rumah sakit jiwa. Ya, nyanyi di situ. Lain orang-orang yang sakit stres. Karena saya mahasiswa harus ikut praktek. Ya. Nyanyi mereka tepuk tangan, haleluya, haleluya. Mereka pujian. Ya. Lalu ada yang bilang gini, Yesus, kan nyanyi, saya lupa lagu ini, dia bilang, Yesus sahabat kami. Itu kan lagu itu. Terus diganti sama orang itu. Yesus ada saja. Lihat. Itu. Iblis kan merasukin dia. Supaya membelokkan. Bapak Ibu, ketika saya mahasiswa pun, sekolah pendeta, saya berpikir di sekolah pendeta itu semua rohani. Pasti suasana surga. Enggak Bapak Ibu. Di antara kami para pendeta-pendeta sedang ibadah, main catur. Ya. Iblis masuk. Lihat. Sehingga kenapa di surga itu setengah dari surga itu jatuh? Karena Lucifer membawa setengah malaikat untuk melawan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara saya mau katakan bagi kita bersama, jangan menggunakan kekuatan kita, tapi andalkan kuasa Tuhan. Poin yang kedua yang dapat kita ambil, Yesus bukan sekedar mengusir, tapi memulihkan total. Bapak Ibu, ketika setelah roh jahat keluar dari orang tersebut, orang itu duduk di kaki Yesus dan berpakaian rapi dan sudah waras. Ya. Ini bukan sekedar pelepasan dari roh jahat, tetapi pemulihan identitas, martabat dan hubungan dengan Tuhan. Kuasa Kristus bukan hanya membebaskan, tetapi juga memulihkan jiwa dan hidup seseorang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melayani orang, ya, jangan ditinggalkan, selesaikan dulu sampai benar-benar dia selesai. Sebab apa? Iblis tadi kan dia bisa menipu. Satu kali saya pernah melayani seorang gadis, ya. Dia kerasukan dari malam ketemu malam. Dibuat capek, Bapak Ibu. Saya sendiri, saya berdoa. Saya masih mahasiswa gitu. Saya pikir dia udah pulih. Enggak. Waktu saya buka Alkitab, baca Alkitab, apa yang terjadi? Dia mentertawakan firman Tuhan. Saya bilang, oh ini masih ada kuasa setan. Karena banyak orang yang terkesima ketika udah pelepasan udah selesai, oke, enggak. Terus dilayani, jangan dibiarkan sampai dia benar-benar pulih total identitasnya. Waktu seorang yang mengalami sakit ini atau dia pemuda ini dalam gerasa, dia dipulihkan total, secara total. Makanya Iblis bilang, jangan menghukum kami. Boleh enggak
pindahkan kami di babi-babi itu. Yesus bilang, silakan pindah semua. Legionnya pindah. Apa yang terjadi? Babinya mati masuk sungai. Yang punyanya marah. Karena harga babi sangat mahal. Ya, sekarang mahal lagi babi itu kan. Perang boleh terjadi antara Iran dan Israel, tapi daging babi tidak bisa dilupakan. Itu terjadi. Makanya buat kita, ini penting dalam hidup kita bersama. Supaya kita andalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita diubah oleh Tuhan identitas kita. Bukan hidup manusia lama kita. Tetapi identitas kita adalah milik Kristus. Sehingga Paulus katakan, yang lalu biarlah berlalu. Tapi hari ini, aku ada di bersama Kristus. Supaya saudara dan saya menjadi milik punya Tuhan. Kita ada di bumi ini bukan sekedar ada. Tapi ada rancangan Tuhan supaya saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita bersama. Dimanapun saudara dan saya, ketika kita menghadapi pergumulan, lihatlah kuasa Yesus amat dahsyat. Kalau hari ini engkau mengalami akar pahit, kalau hari ini engkau mempunyai dendam, kalau hari ini ada mengalami iri, benci, selesaikanlah bersama Yesus. Ya. Bapak Ibu, saya minggu lalu baru melayani mantan majelis ya, di Cikunir. Saya pernah nasihati dia, jangan tinggalkan Yesus, apapun yang terjadi. Ya. Sekalipun kau tidak cocok dengan gembalamu, tetap kerjakan panggilan kau sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu, kemarin hari Senin dia meninggal, di usia 44 tahun. Gak hanya itu, istrinya meninggalkan dia pergi sekian tahun. Istrinya minta cerai. Jadi kemarin begitu meninggal, gak ada yang layani, maaf. Saya lihat kasihan. Nah kebetulan saya megang melayani persekutuan intim. Itu tuh persekutuan orang Indonesia Timur. Ada Ambon, ada Manado, orang Papua, orang Timur. Itu saya layani daerah Bekasi. Nah, setelah almarhum Pendeta Bob, saya lah dipercayakan oleh mereka untuk melayani mereka. Dia bilang, Pak Pendeta Benyamin bisa melayani. Boleh, bisa. Hari Senin sebetulnya saya lagi off. Dia bilang, oke. Bapak Ibu saya mengatakan begini, lihat. Iblis bisa menghancurkan biar orang yang sudah melayani Tuhan. Kalau engkau di luar Yesus, saya sudah bilang, kau gak bisa buat apa-apa. Tapi lah tinggal di dalam aku, maka kuasa Tuhan akan menjaga kita. Bukan berapa lama engkau melayani Tuhan, tapi berapa lama engkau andalkan Tuhan dalam hidupmu. Bukan berapa lama kita mampu melewati pergumulan, tapi persoalannya berapa lama engkau ada tinggal bersama Yesus. Itu yang paling penting. Setiap kita masing-masing akan menghadapi ujian. Masing-masing akan menghadapi tantangan hidup kita. Minggu lalu kan tentang penderitaan. Setiap orang akan mengalami masing-masing penderitaan. Di dalam penderitaan itu, iblis juga selalu mengecoh kita. Paulus boleh bergumul dalam pelayanannya dia. Penderitaan dia bilang, Tuhan kalau boleh kelemahan dalam dagingku, engkau ambil. Tapi Yesus bilang, dia tetap di situ. Supaya kuasaku nyata dalam hidupmu. Di dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita semua. Amin. Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Kita semua gak ada yang sempurna. Saya juga nggak sempurna. Belajar dari pengalaman bersama Tuhan terus dari waktu ke waktu. Saya pernah sampaikan di sini. 2014 saya pernah mengalami kanker. Dokter hanya mengatakan 3 bulan hidupnya. Habis badannya semua. Tapi hari ini saya bisa berdiri bukan karena kuat dan hebat saya, tetapi karena kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, harus kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan itu dengan caranya Tuhan, bukan cara kita. Dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Iblis bisa mengecoh kita dengan kedudukan dan jabatan, kehormatan, pujian, kemuliaan. Iblis ditawarkan itu. Tapi mari kita bersama-sama mengusir dan menaklukkan kuasa legion. Itu melalui dalam diri kita sendiri. Kedagingan kita harus kita lawan, takluk di bawah kuasa Tuhan. Tadi saya bilang, kebencian, iri, dendam, bawa kepada Yesus. Lepaskan pengampunanmu, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupmu.
Ini harus kita lakukan bersama-sama. Sehingga dimanapun saudara dan saya bisa menjadi nyata, orang bisa melihat cara hidup kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Poin yang ketiga, dari korban menjadi saksi, ayat 38-39. Orang yang disembuhkan ingin mengikuti Yesus secara fisik, tetapi Yesus memintanya untuk kembali ke rumah dan menceritakan apa yang telah Allah lakukan. Ini menunjukkan perubahan total dari orang yang ditakuti masyarakat menjadi pewarta Injil di daerahnya. Setiap orang yang mengalami kuasa Kristus dalam hidupnya dipanggil untuk menjadi saksi. Saksian hidup memiliki kuasa untuk membawa orang lain kepada Kristus. Bapak Ibu lihat, ketika seorang pemuda ini dibebaskan Tuhan, dimerdekakan dari kuasa kegelapan, hatinya ingin ikut Tuhan, tapi Yesus bilang tidak. Kau tetap ada di situ, beritakan Injil. Bapak Ibu, saudara saya, kita ada di tempat ini masing-masing. Jadilah saksi Kristus, saksi yang hidup. Keterbatasan kita, Tuhan bisa mengubah Bapak Ibu. Nggak bisa. Saya nggak pandai bicara Bapak Ibu. Tapi ketika hidup bersama Tuhan, maka Tuhan bisa membuka semua hal-hal yang kita tidak memahami, tidak mengerti. Maka Allah nyatakan dalam hidup kita. Ini yang harus mari kita bangun dalam hidup kita. Memagari keluarga kita, diri kita sendiri, sehingga hidup kita terus berdampak di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa kegelapan. Sehingga tidak peduli seberapa berat belenggu, seberapa banyak legion yang ada dalam kehidupan seseorang. Tetapi kita lihat kuasa Yesus amat dahsyat dan lebih besar dari segalanya dalam hidup orang percaya. Itu yang harus kita lihat. Iblis menyerang dengan berbagai cara. Iblis bisa pakai media sosial. Ya contoh aja Bapak Ibu, coba lihat, kita semua pasti pakai media sosial. Adakah yang tidak pakai? Pasti semua pakai. Semua pasti pakai, entah mau Facebook, IG, atau apa saja lah. Tapi coba lihat, kalau pendeta atau siapapun menyampaikan firman Tuhan, misalnya TikTok itu, yang like sangat sedikit. Atau khotbah live itu orang like-nya dikit. Tapi maaf, ketika seorang wanita dengan hanya pakaian minim, itu like-nya banyak, naik semua. Yaitu iblis menipunya dengan berbagai cara. Supaya apa? Keinginan daging melalui mata kita dikuasai. Dari mata kita bisa jatuh dalam dosa. Dari pendengaran kita juga jatuh dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu, mari datang kepada Yesus untuk dilepaskan sepenuhnya dalam hidup kita. Kita semua yang punya kekurangan, kelemahan dalam hidup kita, jangan takut dan jangan malu untuk mengakui kita butuh pertolongan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita bersama. Buka hatimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melawat kita. Sehingga Tuhan mau supaya dosa-dosa itu tidak membatasi kita dengan Tuhan. Dosa trauma apa saja. Bapak Ibu, saya melayani ada seorang anak siswi di sekolah saya ngajar. Dia mendapat perlakuan tidak baik. Itu oleh pamannya sendiri. Dia bukan anak Tuhan, bukan orang percaya. Waktu saya di BP, dia minta izin pulang. Saya tanya mau pulang kenapa? Nangis dia. Hati saya sebagai hamba Tuhan tanya, kenapa kau menangis? Saya korek, dia tanya. Dia cerita. Dia telah dilecehkan oleh pamannya sendiri. Wah, saya bilang. Tapi saya berdoa, bilang, saya berdoa buat kamu, kamu mau? Mau Pak. Saya berdoa buat dia. Saya bilang kalau kamu mau lapor, saya temenin kamu. Enggak Pak, saya bisa nangani. Jadi Bapak Ibu saya mengatakan gini, iblis bisa merasuki siapa saja. Apa saja. Media sosial kayak apa saja. Mata dan sebagainya. Tapi coba lihat, ketika ada seorang wanita juga yang seorang gadis, dia bukan orang percaya, mendapatkan perlakuan tidak baik. Saya doakan, saya bimbing, dia bilang, Pak, boleh enggak saya mengenal Yesus? Saya bilang boleh. Sampai hari ini anak ini saya layani. Orang tuanya larang, gak boleh beribadah.
Padahal orang tuanya bermasalah. Saya layani. Saya bilang, kau mau terima Tuhan Yesus? Mau Pak, saya doa bimbing terima Yesus. Sampai hari ini anak ini terus dalam bimbingan saya. Karena apa? Kita hadir di tengah-tengah bumi ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita ada di tengah dunia ini membawa kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Jadilah saksi Kristus di tengah keluarga dan komunitas kita bersama, Bapak Ibu. Keselamatan bukan hanya milik kita sendiri, tapi keselamatan harus kita bagi semua orang. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita di luar sana. Jadi gereja hadir, saudara hadir di tengah-tengah dimanapun berada. Marilah menjadi bawa berkat Tuhan untuk mengalahkan dan mengusirkan, menaklukkan kuasa legion dengan kuasa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan dari Kidung Keesahan 493 bait ketiga. Sesudah itu kita akan mendengarkan paduan suara dari vokal grup Keluarga Ambon. Apakah kau dalam hidup nyaris tenggelam? Yesus datang menolongmu, tinggallah tentram. Lihat Yesus datang, Tuhan menegur. Kau ku jaga hingga pagi, tak usahlah engkau gentar. Ya aku datang menolongmu, tak usahlah engkau gentar. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Keluarga Ambon, dipersilakan.
Terima kasih persembahan pujiannya dari vokal grup Keluarga Ambon. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Roh Kudus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengusir dan menaklukkan kuasa legion. Kami terbatas Tuhan, kami tidak sempurna, tapi kami mengandalkan kuasa Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup kami, bahwa kuasa Yesus amat dahsyat dalam setiap kami yang hidup dan tinggal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman yang kami dengar tidak berlalu, tapi firman-Mu menguatkan kami dan meneguhkan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja GKO Depok 1 ini. Serahkan seluruh kehidupan umat-Mu di dalam iman dan pertumbuhan kerohanian mereka, bahkan dalam pergumulan-pergumulan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, biarlah Allah di dalam Yesus Kristus yang menolong dan meneguhkan. Roh Kudus memampukan mereka hidup dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada, baik itu keluarga demi keluarga. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga pada minggu ini, keluarga Bapak Junasi Panagian Sidabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, keluarga Bapak Theodorus Jonathan Lambert Mandei, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto MPH, Bapak Jeffrey Aldi Peters, Bapak Marhadin Gultom, Ibu Wita Purnamasari, keluarga Ibu Dorce Irenpati, keluarga Bapak Fredrik Ebert David Senduk. Hamba serahkan ke 10 keluarga ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah senantiasa menolong mereka dan berkati mereka dalam setiap pergumulan mereka, dalam rumah tangga demi rumah tangga, bahkan juga Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan mereka, dan kesehatan juga Tuhan berkati seluruh keluarga ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun tanggal 22 sampai 28 Juni. Keluarga Bapak Mulia Anderson Sinurat, Bapak Sakarias Damamain, Yunri Diana Liu, Saudari Penatua Endah Budi Nuraini, Ibu Lukertina Boru Manurung, Bapak Christian Marunaya, Saudari Mario Andri Sinurat, Ibu Rahel Elias Sucipto, Ibu Tia Gita Violen Girsang, Ibu Tomu Mana Manulang, Bapak Junser Berliando Saragi Simamarta, Saudari Marta Anelita Laisina, Gideon Mikael Mose, Ibu Yunita Hilda Nilawati. Hamba berdoa Tuhan untuk ke-14 saudara hambamu yang Tuhan tambahkan usia. Biarlah Tuhan terus berkati
kesehatan mereka, dan terlebih urapan-Mu mengurapi mereka, pakai mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Makasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk Gembala Sidang GKO Depok 1, Ibu Pendeta Iren Tetelepna. Tuhan berkati beliau di dalam pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, suami dan anaknya, semuanya dalam penyertaan Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan, Tuhan berkati dan buatnya berhasil. Tak lupa hamba berdoa untuk seluruh majelis para penatua di dalam pelayanan mereka. Tuhan mengurapi pelayanan mereka, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan terlebih apa saja yang dikerjakan, Tuhan membuatnya berhasil, kesehatan menyertai mereka semua Tuhan. Tak lupa untuk para pekerja gereja beserta keluarga, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remtar, pemandu musik, tim multimedia. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya ketika mereka melayani Engkau, maka Allah akan menjaga dan memberkati mereka dari waktu ke waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau yang mencari pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan lapangan pekerjaan terbaik dan pasangan hidup juga yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati sehingga setiap keluarga yang menurut kerinduan keturunan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan ibu yang sedang mengandung, Tuhan juga jaga lindungi kandungannya, sehingga semuanya pada saatnya nanti dalam keadaan baik dan sehat dapat bersalin Tuhan. Tak lupa juga untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kembalikan mereka kepada Engkau Tuhan dengan cara Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus, biarlah hati dan pikiran jiwanya akan boleh menerima Engkau dan kembali kepada Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Yesus, tak lupa hamba berdoa untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan hamba yang ada di sana, Tuhan berkati pelayanan mereka, sehingga pos pelayanan ini terus bertumbuh dan berkembang, semakin sesuai dan kehendak Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa Sinode GKO, Tuhan berkati majelis Sinode, para pendeta, para penatua yang ada di dalamnya, para vikaris, Tuhan berikan hikmat di dalam pelayanan mereka dalam memimpin Sinode, terus boleh curut campurnya Tuhan dalam kehidupan dan pelayanan mereka Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk seluruh GKO yang hari ini melayani pagi, siang ataupun sore. Tuhan berkati setiap kami ambil bagian pelayanan dimanapun, para pendeta, para penatua yang melayani juga Tuhan berkati. Bahkan juga kami yang melayani di GKO Depok 1 ini yang tadi pagi dan hari ini, Tuhan berkati setiap kami ambil bagian pelayanan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan sampai di kota Depok. Berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kami serahkan para pemimpin-pemimpin negara, bahkan sampai pemimpin yang ada di kota Depok. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Tak lupa kami juga berdoa untuk ibadah emeritasi Pendeta Effendi H. Sibarani yang akan dilaksanakan tanggal 22 hari ini jam 4 sore. Dan di tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini berjalan dengan baik, dan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit ataupun pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sihalo, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, Saudara Gustaf Anmama, Bapak Mulyadi Manulang. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan dan memulihkan mereka. Darah perjanjian Tuhan turun dalam hidup mereka. Sarana-sarana yang dipakai, yang diberikan oleh rumah sakit atau dokter, menjadi kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di mana hamba-Mu yang telah dalam kemuliaan, Ibu Pendeta Carolina Lopulan, yang sudah Tuhan panggil. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan melalui Roh Kudus, memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan seluruh GKO turut merasakan berduka cita karena teman sepelayanan kami Tuhan telah panggil. Biarlah dia boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa untuk pokok-pokok doa kami bagi suku-suku, baik itu yang ada di Ternate. Kami berdoa agar pekerjaan ladang Tuhan dapat menerobos masuk di antara orang Ternate,
dan dapat berbaur dengan budaya dan adat istiadat setempat sehingga memudahkan dalam pemberitaan Injil. Kami berdoa untuk setiap pemberitaan Injil Kristus didengar oleh orang Ternate, dapat mempengaruhi hati dan pikiran mereka sehingga mereka tertarik untuk mempelajari Injil Kristus. Kami berdoa suku Ternate membutuhkan pengembangan model-model pertanian modern, biarlah supaya Tuhan mencukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa banyak anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk punya beban bersama-sama bagi suku-suku yang terasing Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan terpisah, kiranya Allah menjaga dan melindungi kami, tibakan kami tempat kami masing-masing dan penuh shalom-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan dan keagungan bagi-Mu Tuhan. Terpuji Kau Bapa, di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik.
kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa yang kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Sudah jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita akan menyanyikan dari NKB 205 bait pertama dan kedua. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hak keselamatan dari anak Daud? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Hai, lihatlah, terbuka pintu dunia, laskar Kristus, hai bangkit masuklah, satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku bersatamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiadakan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah
telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan